Jadi gue pernah interview sama Raditya Dika, ada di satu YouTube sama Raditya Dika, dan itu sempat viral, yang nonton sampai berjuta-juta orang, karena waktu ditanya, jawaban gue adalah, kita punya isu tentang tanggung jawab, kita punya isu tentang accountability, tentang taking responsibility. Oke, gue akan mengakui kalau itu memang ada masalah dan gue mau beresin. Itu sebenarnya apa ya backgroundnya, kenapa kenapa banyak banget di lingkungan kita, di masyarakat kita yang seperti itu, nggak mau menerima accountability, responsibility, nggak mau taking up responsibility. Urusan utang aja kan, ini pasti sering banget ya teman-teman di sini juga ngalamin, kalau dengan ceritanya masyarakat yang dulu komunal, kalau kita lagi kesulitan, kita harus nolong orang dong, harus harus ditolong orang lain dong, atau kalau orang lain sulit, kita harus mau menolong dong, dan banyak definisi menolong itu adalah pinjem uang dong. Nah, Mohon kemudian, maaf nih, gitu ya, mohon mohon maaf maaf nih. nih, ya, akhirnya kan gitu kan banyak banget ya. Nanti yang mau minjem uang, waktu ditagih lebih galak daripada yang minjemin. Itu sering banget kejadiannya kayak gitu. Padahal, sepengetahuan gue, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang religius. Dan di agama itu diajarinnya, utang dibawa sampai liang kubur. Harta nggak dibawa sampai liang kubur, Coba, tapi coba, coba. utang tuh. Coba yang tadi tuh lu sebutin lagi, coba. Silahkan. Jadi, sebagai masyarakat yang religius, seharusnya kita sadar bahwa utang dibawa sampai liang kubur. Ditagih, jadi ya, kalau di pemakaman muslim ya, waktu si jenazah yang meninggal itu dimasukin ke dalam liang kubur, begitu diturunkan dan mau ditutup, biasanya tuh Pak Ustadz akan nanya, apabila di sini ada handai tolan yang ada urusan utang dan piutang, tolong segera menghampiri dan menyampaikannya kepada ahli waris. Gitu, di semua pemakaman tuh ada kalimat itu. Jadi kalau kita ngutang atau diutangin, itu harus clear, harus jelas mana utangnya, perjanjiannya apa. Karena kalau sampai belum selesai waktu salah satu dari kita meninggal, itu harus diberesin. Gue kan yang artinya kalau orang ini bener-bener religius, kita akan tanggung jawab banget sama utang. Tapi kenyataannya pas praktek nggak demikian. Apa sih, ini kita mesti nyari orang yang ngerti sosiologi nggak sih kalau udah kayak gini? Karena kayaknya udah bukan Yes. cuma finansial, Social psychology, masuk ke sosial. ada sosiologi lagi nggak sih kalau udah kayak gini? Karena bagaimana sebuah masyarakat terbentuk, cara berinteraksinya, cara yang saling berhubungannya. Itu paling gampang, masuknya ke dalam pola asuh lagi. Oh, Bahwa no, we go back to that. tentu saja, balik ke dalam pola asuh lagi gini. Zaman-zaman ini sering banget gue bilangin sama angkatan nyokap gue gitu ya, bahwa anak jatuh yang dipukul lantainya. Oh, Lantainya nakal balik ya. ke situ ya. Ya kan? Balik Anaknya kejedot sama meja. Yang dipukul siapa? Mejanya. Kalau mejanya bisa ngomong, mohon maaf bunda, hamba dari tadi udah di sini aja, nggak kemana-mana. Wait, kenapa jadi saya are yang you salah? telling me, jadi orang yang nggak mau bayar utang itu mungkin waktu kecil nggak diajarin bertanggung jawab pada actionnya sendiri? Bisa jadi, salah satunya bisa jadi itu. Dan balik lagi juga mencontoh apa yang terjadi di situ gitu. Bahwa udah nggak apa-apa, kamu nggak usah bayar, nanti paman aja yang bayarin gitu. Itu kan gue ngeliat, tapi kalau ngeliat, coba dilihat deh orang-orang yang inilah kenapa menjadi penting itu generational behavior. Generational behavior, gue ngelihat orang tua bertanggung jawab gitu. Jadi makanya ketika konsultasi one on one dengan klien-klien, bagaimana ya supaya anak saya bisa jadi anak yang berani mengungkapkan diri, dia nggak people pleaser, supaya dia juga nggak selalu gampang minta maaf sama orang lain. Gue cuma tanya gini dong, ibu di rumah kayak gimana? Justru itu mbak, karena saya tuh people pleaser, saya tuh nggak mau anak saya begitu. Mulai dari mana ya mbak? Mulai dari ibu yang belajar nggak begitu. Ya, atuh susah. Susah guys. Iya bu. Kak, gimana caranya sit with emotion? Itu maksudnya apa sih, dan aktivitas apa yang praktikal yang bisa dilakukan untuk bisa sit with emotion? Gitu, ada brand yang kita suka ternyata diskon gitu. Gue pengen banget coba rasain, pengen bangetnya tuh bertahan berapa lama sih? Gue benar-benar butuh nggak ya? Contohnya salah satu buat gue dan gue juga tahu lo juga sedang melakukan itu mbak, adalah untuk tidak menambah anak-anak di sini ya kan, untuk tidak menambah anak-anak yang ada di sini gitu ya. Salah satunya gue benar-benar perlu nggak ya? Apa sebenarnya audiobook udah cukup atau memang beneran perlu atau enggak?
coba rasain dalam konteks misal impulsif Pengen buying banget atau apa? coba Pengen rasain. banget. Pengen banget, perlu banget nggak, rasain. Nah, biasanya namanya emosi tuh datangnya kayak wave. Jadi dia akan naik, turun gitu. Salah satu yang biasanya aku lakukan adalah untuk mengurangi si impulsive buying atau impulsive purchase adalah aku nunggu nih, konsisten nggak sih wave-nya ini naik dan turunnya? Oh, ternyata ya udah besok tuh udah nggak inget lagi. Oh ya udahlah gitu. Jadi mungkin itu bukan sesuatu yang benar-benar kamu pengenin. Tapi kalau wave-nya tuh datangnya kenceng, terus udah gitu duduk kayak tetap masih nggak bisa, kepikiran banget. Kita boleh ngobrol kok, gue punya ini ya. And then duduk dengan emosi itu. Oh, ada rasa pengen ya. Ada rasa apa lagi nih? Ada rasa sedih ya nggak bisa. Oh, ada rasa sedih ya. Kalau misalnya dengan tas yang lain, apakah memungkinkan nggak gitu? Sit with it, coba mungkin seminggu, 10 hari, 2 minggu yang kayak gue nggak mati kok, nggak beli tas gue nggak mati gitu kan. Tapi kalau gue nggak punya dana pensiun, ada kemungkinan gue mati, ya kan gitu. Oke, aku kasih satu kalimat yang dari sisi finansial jelek banget sama sit with your emotion. Kita akan baik-baik aja saat tidak membeli semua yang ada di muka bumi ini. Baik-baik aja kok. Iya kan? Nggak apa-apa kan gitu ya? Kan? Nah, ini kayaknya orang perlu ngomong gitu ke dirinya sendiri. Jadi kalau tadi sit with emotionnya kan merasakan ya, kalau sisi finansialnya kan logical sebenarnya kan. Jadi kita introduce dua-duanya, dari sisi emosinya dirasakan, sekarang dari sisi finansialnya bangun dengan logikanya bahwa iya ternyata nggak apa-apa, ternyata baik-baik aja. Supaya mengambil keputusannya ada balancingnya antara si logikanya sama si emosinya. Kalau akhirnya mau dibeli pun harus tahu bahwa ada konsekuensi dari semua pembelian yang kita miliki. Itu mau ngajakin bahwa memang si manusia ini kan ya datang sama emosi dan logika berpikir yang tabrakan di tengah-tengah gitu. Salah satu cara gue untuk bisa mengendalikan impulse buying atau nggak usah impulse buying, memang pengeluaran yang menurut gue nggak perlu, itu selain gue perhatiin waktu gue beres-beres kamar, gue decluttering nih awalnya, terus gue lihat barang apa yang di kamar gue paling banyak, itu gue identify tuh 3 tadi, ada lipstick, ada parfum, sama ada buku. Abis itu gue nanya sama diri gue sendiri, kalau gue beli tambahan 1-2 lagi mau ditaruh di mana, dan itu tuh kena banget tuh abis itu. Oh iya ya, udah penuh guys. Jadi orang kan suka yang tadi lu bilang ya, mengeluh dia kesulitan dan stres karena dalam posisi ketidakberpunyaan. Nah, kita punya middle class yang besar, middle upper class yang besar, yang sekarang hidupnya in abundance. Kaya raya tajir banget enggak, tapi hidupnya in abundance. Jadi hidupnya berkecukupan. Mau makan itu 3 kali sehari nggak perlu dipikirin duitnya dari mana. Tapi ternyata itu juga menyebabkan si middle class ini shopping expense-nya tuh tinggi sekali untuk hal-hal yang belum tentu dia butuhkan, padahal di waktu yang sama dia membutuhkan dana untuk bisa menyimpan buat masa depannya yang tadi, dana pendidikan anaknya, dana pensiunnya dia, dana kesehatan keluarganya, dana tolong-menolong keluarga yang banyak gitu. Ini yang kayaknya memang bukan ngajakin kalian, ayo kita berhenti shopping, bukan, tapi lihat yuk mana bagian yang memang ternyata kita perlu spending, mana yang ternyata kita perlu, oke yang itu aku berhenti dulu deh karena ternyata ada pengeluaran yang lebih besar. Dan berhemat itu kan gak pernah menarik ya, tapi gue ngerasain bikin eksperimen ini dari kayak 6 bulan terakhir. Apa yang gue hemat tuh gue catet, kemudian angka yang berhasil gue hemat itu gue convert untuk investasi supaya ada hasilnya. Karena kan kalau cuma berhemat doang kan, misalnya mau beli sesuatu 200.000, ya udah nggak ada nilainya, nggak kelihatan gitu. Tapi setiap kali gue mau beli sesuatu nggak jadi, sejumlah uang yang nggak jadi gue belanjain itu gue pindahin ke sebuah rekening, abis itu tuh gue investasiin. Jadi waktu kemarin Desember tutup buku 2024, gue bisa lihat, weh ada hasilnya guys gitu. Ini mungkin jadi perlu ada kayak exercise, mengajak diri kalian untuk bikin eksperimen, social eksperimen sama diri sendiri untuk membenahi si behavior shopping tadi. Boleh. Sekalian boleh jualan kelasnya Kak, silahkan. Belajarnya di mana? Boleh, silahkan. Saya juga ada kelas-kelas finansial online ya. Ada kelas-kelas finansial online di @qm_financial. Boleh, kalian bisa lihat linknya ada di bio aku di @misisananto.
Dan itu kelasnya online pakai Zoom, biasanya jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Setiap bulan kita running, ada serinya, ada kelas paket basic, ada kelas paket intermediate. Yang bulan ini tuh menarik karena ada paket kelas dana pendidikan, sama ada paket kelas persiapan pensiun. Gak usah mikir pensiun untuk yang umurnya di atas 45 ya, ini umur 30-an juga kalau pengen tahu hitungannya buat pensiun bisa seperti apa, silakan check it out, ada linknya di bio aku.